Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia Suryadi dari kelas 81. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Metro, Provinsi Lampung. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pendengaran pada telinga manusia. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa telinga itu memiliki 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nah, bagian telinga luar itu meliputi daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang berasal dari sumber-sumber suara seperti radio, televisi, orang yang sedang berbicara, bunyi ketukan, dan lain-lain. Kemudian, gelombang suara tersebut akan masuk ke dalam lubang telinga dan diteruskan ke saluran telinga. Nah, di saluran telinga ini dihasilkan minyak serumen yang berasal dari kelenjar keringat yang telah mengalami modifikasi menjadi kelenjar seruminosa yang menghasilkan minyak serumen tersebut. Minyak serumen tersebut berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke dalam telinga dan untuk mencegah hewan-hewan yang berukuran kecil untuk masuk ke dalam telinga. Kemudian, gelombang suara tersebut yang masuk ke dalam saluran telinga akan menggetarkan membran timpani atau yang disebut dengan gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga ini menghasilkan getaran tersebut akan diperkuat oleh tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang stapes atau tulang sanggurdi. Bagian telinga tengah ini meliputi tulang-tulang pendengaran dan saluran Eustachius. Dan getaran yang berakhir pada tulang sanggurdi tersebut akan diteruskan oleh membran jendela oval ke koklea. Nah, di dalam koklea ini memiliki rongga. Rongga tersebut memiliki organ yang bernama organ Corti yang berisi ribuan rambut yang sangat peka. Nah, ini merupakan reseptor getaran yang sesungguhnya. Ketika getaran yang berasal dari tulang sanggurdi yang disalurkan ke koklea itu masuk, rambut-rambut yang berada dalam rongga koklea tersebut akan bergetar, sehingga getaran tersebut diubah menjadi impuls listrik oleh koklea ini. Impuls listrik itu disalurkan melalui otak, melalui saraf pendengaran. Dan kemudian otak akan menerjemahkan impuls listrik tersebut sehingga kita dapat mendengar suara. Di bagian telinga juga terdapat bagian-bagian lain yang penting untuk tubuh. Yang penting untuk keseimbangan tubuh, yaitu yang pertama adalah saluran Eustachius. Saluran ini terhubung oleh faring. Dan saluran Eustachius ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kedua sisi dari gendang telinga. Ada fakta menarik ini tentang saluran Eustachius ini. Ketika terjadi bunyi yang sangat keras, kita dianjurkan untuk membuka mulut agar mencegah rusaknya dari gendang telinga ini. Kok bisa? Karena bunyi tersebut akan mengakibatkan gendang telinga rusak, sehingga ketika kita membuka mulut, saluran Eustachius dan udara masuk melalui mulut dan kemudian masuk kembali melalui saluran Eustachius ke telinga, sehingga menghasilkan tekanan yang sama antara tekanan di luar, tekanan atmosfer, dengan tekanan dalam telinga. Yang kedua, bagian-bagian lain yaitu saluran setengah lingkaran atau yang disebut kanal semisirkular. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh sehingga berperan dalam keseimbangan tubuh. Jadi, sewaktu kita bergerak,
cairan dalam saluran ini akan bergerak dan mengirimkan sinyal ke otak bahwa posisi tubuh kita sedang bergerak. Nah, hal itu menyebabkan pusing ketika kita melakukan gerakan berputar-putar dan kemudian berhenti duduk. Nah, kita merasa pusing karena di saat itu cairan pada saluran setengah lingkaran ini masih bergerak, mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh kita sedang bergerak. Jadi, kita merasa pusing, padahal kita saat itu sudah berhenti. Nah, demikian penjelasan saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.